Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi. Mohon maaf baru bikin video lagi karena banyak juga kegiatan kan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan, ini sudah saya rangkum, ada gejala-gejala yang saya alami dengan GERD dan anxiety ini. Kemarin ada yang bertanya sensasi apa saja yang dirasakan, terus ada lagi yang saya rasakan ini, sampean merasakan juga enggak? Ya, begitulah memang kalau penyakit GERD dan anxiety ini membuat kita selalu bertanya-tanya, mencocok-cocokkan gitu kan, supaya tujuannya supaya apa? Supaya hati kita tenang. Ya, begitu memang dulu yang saya rasakan. Nah, sekarang saya ingin ceritakan seingat saya ini, yang garis-garis besarnya aja saya ceritakan. Yang intent lah, yang dominan saya rasakan, karena di luar ini juga masih banyak sensasi-sensasi kecil yang datangnya itu tidak intens, maksudnya kadang ada, kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Tapi yang saya tulis di sini ini yang sering, yang saya rasakan setiap saat, ya ini saya tuangkan di sini. Nah, yang pertama itu ya keliengan. Keliengan itu gimana ya definisinya, itu bukan sakit kepala. Di kepala ini tidak sakit, cuman rasanya itu ya keliengan seperti mau jatuh, tapi tidak ada sakit di kepala, ini tidak sakit. Nah, itu biasanya saya sebut dengan istilah keliengan. Nah, yang kedua itu tenggorokan tidak nyaman. Nah, jadi ini termasuk sering juga saya rasakan di tenggorokan ini, di area sini ini kayak ada yang mau keluar tapi tidak bisa, kayak entah itu angin, entah itu cairan asam lambung, tapi saya coba pakai buat sendawa-sendawa itu yang tidak ada yang keluar. Dia seperti mengganjal di tenggorokan. Nah, kadang-kadang juga di tenggorokan ini terasa seperti iritasi, kayak batuk itu tidak hilang-hilang. Nah, itu biasanya saya sebut dengan istilah tenggorokan tidak nyaman. Ya, di sini saya tuliskan sebagai definisi tenggorokan tidak nyaman saya seperti itu ketika saya merasakan GERD dan anxiety ini. Nah, untuk yang ketiga, ulu hati ke atas terasa panas. Jadi pertama itu di ulu hati bawah ini rasanya tidak nyaman. Rasanya itu kayak kemeranyas. Bahasa saya kemeranyas sih, kemeranyas panas kan tidak nyaman. Nah, dia perlahan-lahan naik ke atas. Nah, akhirnya kemeranyas di daerah ulu hati ke atas ini kemeranyas. Nah, ini mungkin yang sering disebut orang-orang itu panas di area dada, ya mungkin ini saya menyebutnya kemeranyas di atas ulu hati ini sampai di bagian dada ini. Nah, untuk poin kelima, nafas serasa pendek. Nah, ini saya tidak tahu ini maksudnya ini sugesti aja atau memang nafas saya yang pendek, saya tidak tahu. Kalau menurut saya pribadi ini sebenarnya sugesti aja. Sebenarnya nafas kita ya wajar, nafas saya sebenarnya wajar, cuman saya merasa bahwa nafas saya itu pendek, dan itu saya rasakan pendek, padahal biasa aja orang kita dicek apa pakai oximeter apa itu kan juga normal, kadar oksigen juga normal. Berarti itu saya simpulkan sebenarnya itu cuma sugesti aja. Untuk yang poin keenam, teman-teman, poin keenam itu sering masuk angin. Jadi yang saya rasakan itu perut saya itu sering kembung, sering masuk angin, dan itu kayaknya hari-hari sih, bahkan sampai istri saya tuh bosen mijitin itu. Nah, untuk masuk angin ya cukup sering lah, intensitasnya sering. Nah, yang ketujuh, daerah punggung belakang ke bawah, di atas pinggang ke atas sampai belikat lah, itu nyeri, pegal. Nah, kalau seandainya dipijat di tengah-tengahnya daerah tulang belikat sini nih, rasanya enak, ditekan-tekan gitu tuh, kadang-kadang keluar sendawa, keluar angin, entah itu lewat bawah, entah itu lewat atas, biasanya keluar, dan itu membuat saya merasa nyaman. Nah, untuk poin ketujuh,
yaitu pandangan. Pandangan mata itu jadi kayak gimana ya, kurang fokus, rasanya tuh nggak nyaman, kayak apa ya, panas di mata itu, kayak apa ya, kayak nggak nyata gitu loh, melihat itu kayak nggak nyaman ya, saya nyebutnya biasanya nggak nyaman lah itu. Nah, kita lanjut ke poin ke-9. Poin ke-9 ini saya tuliskan gemetaran saat telat makan. Ya memang wajar sih sebenarnya, semua orang kalau telat makan itu gemetaran. Tapi yang saya rasakan pada saat saya terkena GERD dan anxiety ini, jika saya telat makan, efeknya itu bisa lebih dari orang yang normal. Maksudnya orang normal kadang mungkin gemeteran aja. Kalau saya gemeteran sampai badan terasa kebas-kebas, kesemutan semua, udah kayak mau pingsan itu. Nah, nanti giliran kita sudah makan, nah enak, mulai enakan lagi. Nah, itu yang saya sebut dengan gemetaran saat telat makan. Nah, kita masuk ke poin 10. Poin 10 ini saya tuliskan di sini jantung berdebar. Yang saya maksud jantung berdebar tuh seperti ini, kawan. Tidak setiap saat, tidak setiap waktu jantung itu berdebar terus. Ada saatnya tiba-tiba jantung itu berdebar. Ada saatnya tiba-tiba jantung itu kayak apa ya, gelisah, memunculkan deg 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 deg. Nah, padahal kita nggak tahu apa yang dikhawatirkan, itu kita nggak tahu, tapi tiba-tiba jantung itu memberi isyarat bahwa seperti kita sedang menghadapi apa gitu. Jadi itu saya sebutkan di sini sebagai jantung berdebar. Kayak sekali-kali kadang terasa kayak jantung mau copot dulu, deg 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 deg. Jadi kadang kaget sendiri saya. Nah, itu yang saya definisikan sebagai jantung berdebar. Nah, untuk poin ke-11, mimpi buruk, teman-teman. Saya sering betul mimpi buruk pada saat GERD dan anxiety ini menyerang saya. Saya tidak tahu apakah memang ada hubungannya mimpi buruk sama GERD dan anxiety ini. Saya tidak tahu, tapi saya mencoba menyimpulkan secara bahasa saya, secara pribadi saya. Kalau mimpi buruk ini menurut saya, dia itu sebenarnya sinyal tubuh kita itu sudah terancang sedemikian canggihnya. Jadi ketika kita tidur, saat kita tidur, dan pada waktu kita pulas-pulasnya tidur, di situ asam lambung kita naik. Nah, disitulah tubuh kita itu memberikan sinyal, entah itu bagaimana prosesnya, entah itu bagaimana prosesnya, sehingga memunculkan mimpi buruk itu, sehingga kita langsung kaget terbangun. Dan sebenarnya kita terbantu. Sebenarnya saya terbantu, bukan kita ya, itu saya yang rasakan. Sebenarnya saya terbantu karena kenapa? Karena dengan mimpi buruk itu saya terbangun dari tidur saya, dan saya akhirnya mengambil posisi agak tegak begini. Supaya apa? Supaya asam lambung yang tadinya mau naik, dia bisa terkontrol. Maksudnya tidak naik. Dan itu bahasa saya kaitannya mimpi buruk dengan GERD ini, menurut saya seperti itu. Jadi mimpi buruk itu adalah sinyal alami tubuh kita memberikan sinyal waspada, jadi kita langsung terbangun begitu. Kita masuk ke poin 12. Di sini saya tuliskan sering merasa ngantuk. Entah teman-teman merasakan atau enggak. Jadi saya itu sering ngantuknya itu dalam posisi apa ya? Pas duduk diam itu udah rasa kantuk itu muncul, kayak apa ya? Kayak ya enggak seperti biasanya lah, rasa ngantuk itu berat. Dan kadang-kadang sampai tertidur saya itu pas duduk itu. Nah, itu saya definisikan sebagai sering merasa ngantuk. Poin ke-13, cairan asam lambung sering naik sampai ke rongga mulut. Nah, ini yang saya rasakan, teman-teman. Kadang-kadang cairan asam lambung itu naik sampai keluar ke rongga mulut saya. Jadi kadang rasanya itu asam, kadang juga pahit. Yang sering pahit sih. Yang sering itu pahit. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Entah teman-teman merasakan apa enggak, ya seperti itu yang saya rasakan. Nah, sekarang kita masuk ke poin
14. Badan lemes. Jadi badan itu kayak ya enggak kayak seperti biasanya itu teman-teman. Jadi badan itu lemes. Diam dulu sayang ya. Coba sana. Jadi badan itu terasa lemes, kayak apa ya, panas, nggak tahu panas kah dingin, intinya itu lemes dari kaki ke atas itu ya nggak kayak biasanya, nggak nyaman lah, badan lemes. Di situ saya definisikan. Nah, kita masuk ke poin 15. Poin 15 ini gampang capek. Jadi biasanya saya ini kalau dikaitkan dengan kerja saya, kerjaan saya itu lumayan menguras tenaga lah, lumayan berat. Biasanya saya sanggup melaksanakan itu dengan tanpa beban itu biasanya sanggup. Cuman dengan GERD dan NSAID ini baru kerja sedikit, misalnya itu nyapu-nyapu ataupun bersih-bersih apa, itu sudah kadang capeknya sih apa ya, dominan. Cuman dibuat aktivitas sedikit itu keliangannya yang parah. Jadi aktivitas sedikit misalnya nyapu-nyapu, kerjaan agak menguras tenaga sedikit, itu langsung di kepala itu pusing, keliangan, ya seperti itulah. Tapi karena saya tahu memang itu efek dari GERD, jadi ya saya tidak hiraukan, meskipun itu keliangan, meskipun itu apakah, ya saya tabrak aja, tetap saya lanjutkan kegiatan saya. Nah, demikian teman-teman, saya sampaikan gejala-gejala yang saya alami. Jika ada teman-teman yang ya berusaha menyocok-nyocokkan, apakah saya juga merasakan ini, ya pasti kalau orang merasakan GERD dan NSAID ini pasti merasakan semua. Cuman kadang-kadang kita itu dengan bahasa yang seperti apa kita menyampaikan itu kadang-kadang itu yang tidak pas. Dan seperti kita gatal itu kadang-kadang rasanya kalau menggaruk bagian gatal itu tidak tergaruk gitu. Jadi kita merasa mencari lagi untuk mencocokkan keluhan-keluhan kita itu. Nah, sekian teman-teman, ini yang saya rasakan, saya sudah ceritakan. Semoga teman-teman yang di sana lagi berjuang melawan GERD dan NSAID ini lekas disembuhkan. Lain kali jika ada kesempatan lagi, kalau tidak sibuk, saya akan bikin video lagi tentang pengalaman saya bersama GERD dan NSAID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.